Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua. Hari ini kita akan bicara tentang gaya leadership Cipto Sutarmo. Saya ulangi, kita akan berbicara tentang gaya leadership Cipto Sutarmo. Siapa Cipto Sutarmo itu? Cipto Sutarmo adalah kepala desa Karanganyar, Kecamatan Peturo, Kabupaten Purworejo, yang menjabat sebagai kepala desa pada tahun 1989 sampai tahun 2007. Apa hebatnya beliau? Hebatnya adalah beliau adalah tipe pemimpin di tingkat desa yang cukup kreatif dalam memimpin desanya agar kemudian bisa memperbaiki kondisi ekonomi masyarakatnya. Mari kita lihat lebih dekat tentang Cipto Sutarmo. Cipto Sutarmo pernah menyelesaikan kasus tanah buruhan yang dijual oleh penggarapnya. Apa itu tanah buruhan? Tanah buruhan adalah tanah yang merupakan hasil dari pelaksanaan reform lokal di Desa Karanganyar. Jadi di Desa Karanganyar itu ada ketentuan bahwa bagi mereka yang memiliki tanah sawah seluas 250 ubin wajib menyerahkan 90 ubin kepada pemerintah desa, untuk kemudian yang 90 ubin itu akan yang wajib diserahkan adalah hak garapnya, ya, hak miliknya tetap pada yang bersangkutan. Jadi saya ulangi, di Desa Karanganyar, Kecamatan Peturo, Kabupaten Purworejo, terdapat ketentuan yang saya menyebutnya sebagai land reform lokal. Ketentuannya adalah bahwa setiap orang yang memiliki tanah sawah seluas 250 ubin wajib menyerahkan 90 ubin hak garapnya. Yang diserahkan adalah hak garapnya, bukan hak miliknya. Hak miliknya tetap pada yang bersangkutan. Menyerahkan hak garapnya seluas 90 ubin kepada pemerintah desa, untuk kemudian oleh pemerintah desa disalurkan kepada mereka yang tidak memiliki tanah sawah, sehingga kemudian bisa membantu kalau di Desa Karanganyar sebanyak 76 kepala keluarga. Nah, tanah yang dikelola oleh 76 kepala keluarga itu disebut sebagai tanah buruhan. Nah, peristiwa yang dialami oleh Cipto Sutarmo adalah ketika ia harus menyelesaikan kasus tanah buruan yang dijual oleh penggarapnya. Kasus itu diselesaikan dengan cara penggarap tanah buruhan yang menjual tanah tersebut mengembalikan uangnya pada pembeli, kemudian pembeli mengembalikan tanah buruan tersebut kepada pemerintah desa. Selanjutnya pemerintah desa menyerahkan hak garap atas tanah buruan tersebut kepada petani yang tidak memiliki tanah, yang telah masuk dalam daftar tunggu penerima hak garap tanah buruan, dalam hal ini tanah sawah begitu. Nah, kemudian persoalan ini kelihatan cepat, yaitu penggarap tanah buruan mengembalikan tanahnya, kemudian pembeli, saya ulangi, penggarap tanah buruan yang menjual tanah tersebut mengembalikan uangnya pada pembeli, kemudian pembeli mengembalikan tanah buruan tersebut kepada pemerintah desa. Kemudian pemerintah desa menyerahkan hak garap atas tanah buruan tersebut kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah yang telah masuk dalam daftar tunggu penerima hak garap atas tanah buruan. Kelihatannya cepat, tetapi sebetulnya itu melalui pendekatan yang relatif lama begitu, untuk menyadarkan semua pihak bahwa segala sesuatu harus dikembalikan pada ketentuan semula, yaitu tanah buruan tidak dapat diperjualbelikan. Kemudian penyelesaian itu kemudian didokumentasikan oleh pemerintah desa Karanganyar, dalam hal ini dipimpin oleh Cipto Sutarmo, didokumentasikan dalam bentuk berita acara. Kemudian pada masa kepemimpinan Cipto Sutarmo, beliau juga menaruh perhatian pada perbaikan jalan desa yang dimaksudkan untuk mempermudah pengangkutan hasil pertanian masyarakat ke pasar-pasar di sekitar desa Karanganyar, misalnya Pasar Peturo, Pasar Getoarjo, dan Pasar Purworejo, dan lain-lain. Kemudian Cipto Sutarmo juga berhasil membujuk dan meyakinkan pemerintah Kabupaten Purworejo untuk membantu perbaikan jalan desa sebesar 90 juta rupiah. Pada masa jabatannya, Cipto Sutarmo menetapkan kebijakan untuk menanam pohon kayu jati atau menanam pohon jati di sepanjang tepi jalan desa. Pada awalnya belum diperhatikan kerugian petani yang tanahnya berdekatan dengan pohon jati tersebut, tetapi setelah pohon jati tumbuh dengan baik, petani yang bidang tanahnya berbatasan dengan jalan desa mengajukan protes karena daun jati mengganggu tanah mereka dan mengganggu sawah mereka. Protes ini kemudian berhasil diselesaikan secara musyawarah
karena hasil penjualan pohon jati tersebut pada akhirnya juga akan digunakan untuk kepentingan warga. Demikian sahabat-sahabat sekalian, gaya kepemimpinan atau leadership dari Cipto Sutarmo, bagaimana kita melihat dia menaruh perhatian untuk menjaga agar tanah buruan tetap menjadi tanah buruan, tidak boleh diperjualbelikan, dan bila terjadi jual beli maka kemudian jual beli itu dibatalkan dengan teknik mendekati secara persuasif pihak-pihak yang berkepentingan. Penjualnya didekati untuk mengembalikan uangnya kepada pembeli, pembeli didekati untuk kemudian mengembalikan tanah buruannya kepada pemerintah desa. Kemudian pemerintah desa akan menyerahkan tanah buruan tersebut kepada petani yang sudah masuk daftar tunggu sebagai penerima hak garap atas tanah sawah gitu ya. Kemudian Cipto Sutarmo juga memperhatikan aspek lainnya, yaitu bagaimana memasarkan hasil pertanian dari desa Karanganyar. Oleh sebab itu dia berupaya memperbaiki jalan desa dan berhasil meyakinkan pemerintah Kabupaten Purworejo untuk kemudian pemerintah Kabupaten Purworejo memberi bantuan sebesar 90 juta rupiah untuk perbaikan jalan desa. Nilai 90 juta rupiah di masa itu tentu relatif besar ya. Perlu kita ketahui bahwa Cipto Sutarmo memimpin desa Karanganyar, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo pada tahun 1989 sampai 2007. Jadi nilai 90 juta itu relatif besar di masa itu. Kemudian pada masa jabatannya juga Cipto Sutarmo melakukan investasi dengan menanam pohon jati di sepanjang jalan desa, yang kemudian nanti hasilnya akan digunakan untuk membiayai kegiatan di desa tersebut. Saya pikir demikian yang bisa kita bahas tentang gaya leadership dari Cipto Sutarmo. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.